Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan saya nanti akan berbagi terkait dengan ada satu hal yang mungkin perlu diperhatikan ataupun bagi teman-teman semuanya terkait dengan bagaimana kita mengolah orang. Mungkin dalam konteks kita katakanlah sebagai seorang pimpinan atau leader, katakanlah bisa juga sales manager, level sales manager atau supervisor, tentunya ada beberapa hal yang pasti kita harus bisa kelola dengan baik. Di antara salah satunya adalah berbicara dengan bagaimana mengelola orang. Nah, hari ini saya akan berbagi terkait dengan salah satu tools yang bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan oleh seorang leaders guna meningkatkan kinerja ataupun mengelola performance atau pekerjaan di area unit kerjanya masing-masing. Baik, saya akan menjelaskan. Sesi coaching dan konseling ini saya akan membagi menjadi beberapa topik. Setidaknya ada 4 topik yang akan saya sampaikan di sini. Pertama, tentu terkait dengan kenapa coaching dan konseling. Ini perlu menjadi perhatian kita sebagai seorang leader ataupun calon future leader ke depan. Apa hubungannya dengan pribadi, dengan tim member kelompok kerja saya, dan apa juga hubungannya mungkin dengan organisasi kita secara keseluruhan. Yang kedua, berbicara dengan topik bagaimana kita mengetahui kapan kita menerapkan coaching atau kapan saatnya kita menerapkan konseling. Ini 2 hal yang berbeda, namun memiliki kemiripan. Nah, apakah ada kemiripannya di mana dan perbedaannya di mana? Nanti kita akan bahas lebih lanjut di topik yang kedua. Topik yang ketiga, ini berbicara terkait dengan tools for leaders. Artinya apa? Tools for leaders di sini adalah berbicara tentang apa tools-tools, kiat-kiat, ataupun prinsip-prinsip, teknik-teknik yang bisa digunakan oleh para leaders di dalam menjalankan proses coaching. Ya, di dalam menjalankan proses coaching. Seperti dalam hal ini adalah tentu bagaimana di dalam kita berinteraksi dengan orang, kemudian mengelola pekerjaannya sendiri, kemudian bagaimana alur kerja yang bisa kita terapkan di dalam menerapkan coaching. Dan terakhir, topik yang tentu tidak asing lagi di dalam proses coaching adalah grow model. Model grow adalah sebuah pendekatan coaching yang sudah secara teoritis digunakan di dunia praktisi ataupun industri. Grow model ini adalah sebuah siklus yang dijalankan tentunya di dalam proses menjalankan coaching ataupun konseling bagi seorang coach. Nah, ini adalah 4 hal yang akan kita bahas perihal terkait dengan coaching. Nah, hari ini sesi pertama, di pertemuan kita yang pertama di minggu pertama ini, kita akan berbicara tentang why coaching and counseling. Kenapa coaching dan counseling? Sebelum kita memahami lebih lanjut terkait dengan apa itu coaching, apa itu counseling, tentu kita harus melihat apa yang melatar belakangi sehingga coaching dan counseling ini menjadi sesuatu hal yang cukup menjadi perhatian bagi para pimpinan ataupun organisasi di dalam industri. Ada basic prinsip yang perlu kita perhatikan di dalam menjalankan organisasi bisnis. Pertama, ada prinsip manusia sebagai faktor kunci, dan kedua, ada basic prinsip organisasi yang perlu kita lihat sebagai sebuah komunitas ataupun tempat di mana orang itu berada. Saya kutip dari seorang tokoh, mungkin Bapak dan Ibu sudah kenal dengan namanya Konosuke Matsushita. Konosuke Matsushita adalah sebuah tokoh pergerakan industri, terutama di Jepang. Kalau dari namanya udah ketahuan, beliau adalah orang Jepang yang mana pada waktu itu menggerakkan industrinya Jepang di dalam memajukan Jepang dengan produk yang mungkin kita sudah kenal dengan Panasonic. Nah, pada waktu itu dia meyakini bahwa ada hal yang menjadi faktor kunci di dalam dia menjalankan bisnisnya dia. First we make people, then we make product. Itu adalah basic prinsip yang diterapkan oleh industri waktu itu bagi Konosuke Matsushita, di mana di era industri yang waktu itu dia gawangi, Panasonic cukup berkibar, bagaimana dari sisi elektronik itu memiliki produk-produk yang varian dan bahkan menguasai dunia pada waktu itu. Nah, ini yang menjadi salah satu prinsip utama yang perlu kita perhatikan, bahwa apapun bisnisnya, apapun industrinya, faktor kunci utama adalah orangnya. Bagaimana dengan industri ke depan?
yang mungkin sudah bergerak di industri 4.0 saat ini. Kita bisa lihat, industri-industri sekarang saat ini berbicara tentang digital. Apakah orang menjadi sesuatu hal yang bisa tergantikan? Apalagi dengan era robotik, artificial intelligence, apakah masih orang menjadi faktor kunci? Jawabannya tentu iya. Tentu iya. Ada hal faktor-faktor yang tidak bisa didehumanisasi, yang bisa digantikan oleh robotik, algoritma, ataupun juga oleh digital artificial intelligence yang diterapkan di dalam industri saat ini. Tapi tetap, ada hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin, itu adalah apa contohnya? Kreativitas, ya, menghasilkan sesuatu, dan segala macamnya. Nah, itu tidak bisa digantikan oleh robotik ataupun artifisial buatan.